Beberapa faktor pertumbuhan tumbuhan, salah satunya adalah tanah. Tanah di Mars belum terbukti secara alami dapat menumbuhkan tumbuhan. Namun, ilmuwan ini sedang mengeksplorasi kemungkinan mengubah tanah Mars dengan memperkenalkan nutrisi dan mikroorganisme yang mendukung pertumbuhan tanaman. Pembuatan pupuk di Mars dengan menggunakan makanan basi melibatkan pengomposan limbah organik seperti sisa-sisa makanan. Mikroorganisme dapat diintroduksi untuk mendekomposisi bahan organik, menghasilkan pupuk yang kaya akan nutrisi. Pupuk ini kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas tanah Mars dan mendukung pertumbuhan tanaman dalam upaya potensial terraforming. Proses ini dapat membantu menciptakan sumber daya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian di Mars. Dalam film ini, air, CO2, dan nitrogen dihasilkan melalui beberapa proses. Air dihasilkan dari reaksi kimia antara hidrogen yang diambil dari hidrazin dan oksigen yang ada di dalam habitat sehingga menghasilkan uap air. Komponen gas di planet Mars sendiri terdiri dari 95% karbon dioksida dan 2,5% nitrogen, yang mana karbon dioksida tersebut membantu tanaman dalam berfotosintesis, sedangkan nitrogen berfungsi untuk pembentukan struktur dan fungsi tanaman. Lampu LED sebagai pengganti cahaya matahari dengan sumber energinya dari tenaga surya. Terdapat tiga hal yang tidak memungkinkan untuk menjalankan proyek ini. Yang pertama itu keterbatasan penyimpanan kapal ruang angkasa. Kapal ruang angkasa itu memiliki storage yang sedikit untuk menyimpan barang-barang untuk proses penanaman seperti bahan makanan, mobil rovernya, dan perlengkapan untuk greenhouse. Lalu yang kedua itu keterbatasan bahan bakar. Kapal ruang angkasa itu memerlukan daya dan bahan bakar yang sangat banyak untuk menuju ke Mars. Jarak dari bumi ke Mars itu kurang lebih 379 juta kilometer. Hal ini tentu perlu diperhitungkan karena untuk membawa barang sebanyak itu, maka diperlukan juga bahan bakar yang banyak pula. Lalu yang ketiga adalah temperatur ekstrim. Mars itu memiliki temperatur yang sangat dingin hingga mencapai minus 62 derajat Celcius. Masih tidak mungkin bagi umat manusia untuk tinggal dan bercocok tanam di suhu yang se ekstrim itu. Pada film The Martian dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme produksi tanaman kentang di planet Mars menggunakan sistem penanaman berupa tanah yang dicampur dengan pupuk serta makanan basi yang pada akhirnya menghasilkan bakteri yang bisa menyuburkan tanaman kentang. Dikarenakan terbatasnya air di planet Mars tidak memungkinkan bagi manusia untuk menghasilkan air yang dapat dilakukan melalui pembakaran nitrogen dengan oksigen beserta lampu LED sebagai pembantu proses fotosintesis. 95% gas yang ada di planet Mars terdiri dari CO2 dan 2,5% terdiri dari gas nitrogen. Maka dari itu bisa dimungkinkan bahwa secara sains tanaman kentang dapat diproduksi di planet Mars. Akan tetapi, pembuktian tersebut masih dilakukan para ahli di Universitas Villanova menyatakan bahwa prediksi penanaman menggunakan media tanah masih belum efektif dibandingkan penanaman secara hidroponik melalui greenhouse, yang mana secara penelitian penanaman secara hidroponik dapat dilakukan secara efektif pada selada dan kangkung.